Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saum yang dalam bahasa kita disebut puasa adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5. Perintah saum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercantum pada Al-Baqarah 183. Ayat itu turun setelah Nabi berada di kota Madinah. Akan tetapi, tradisi dan kebiasaan saum sebetulnya sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Quran Al-Baqarah 183, saum itu diwajibkan kepada kita, kepada orang yang beriman, sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Sejarah memberikan informasi kepada kita, wallahu alam, katanya Nabi Adam dalam rangka pertobatan beliau hantarkan dengan saum. Ketika Nabi Nuh pada waktu itu harus menentukan sebuah decision yang menentukan nasib umatnya, mana yang harus ditenggelamkan dan mana yang harus diselamatkan di perahu, Nabi Nuh melakukan ibadah saum. Nabi Ibrahim mendapatkan keputusan yang tidak adil. Ia harus dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud di tengah-tengah tontonan masyarakat pada waktu itu. Tidak ada yang bisa menolong beliau. Nabi Ibrahim melakukan saum dan kemudian beliau berdoa supaya ia mendapatkan keselamatan. Allah mengabulkan Nabi Ibrahim selamat. Walaupun api tetap menyala, kayu-kayu bakar terbakar, tapi Nabi Ibrahim selamat. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap langsung di Bukit Sinai. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan atau yang sangat membanggakan. Beliau melakukan saum supaya beliau tetap tenang dalam menghadapi peluang yang sangat penting itu. Nabi Yusuf mendapatkan fitnah, ia dipenjara dan kemudian ia tidak bisa melawan kepada penguasa yang zalim pada waktu itu, tapi ia melakukan saum. Kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikabulkan. Ia keluar dari penjara dan bahkan dia berhasil menjadi seorang pimpinan pada waktu itu, kemudian menjadi raja di daerah tersebut. Begitulah nabi-nabi yang lain juga membiasakan saum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanatkan kepada kita, menyampaikan pesan kepada kita bahwa di antara saum-saum para nabi ada yang disebut saum Daud, yang oleh beliau dianjurkan kepada umat Islam yang ingin melakukan saum terus-terusan. Nabi melarang, jangan saum terus-terusan tiap hari, tapi lakukanlah oleh kalian saum Daud, yaitu sehari saum, sehari tidak, yang kemudian biasa dilaksanakan oleh orang-orang soleh, yaitu melaksanakan sehari saum, sehari tidak. Ternyata hampir semua agama juga mengajarkan saum. Puasa, dalam agama teologi Yahudi ada diajarkan puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak musibah, kata menurut mereka Tuhan lagi marah, maka mereka harus melaksanakan puasa. Kemudian dalam Katolik juga ada tradisi puasa, ada hari-hari tertentu tidak makan dan tidak minum. Hinduisme dan Buddhisme syarat dengan aturan-aturan bertapa, yaitu tidak makan, tidak minum, dan mengucilkan diri, memutuskan komunikasi dengan manusia. Kejawen, Sunnah Buhur juga mengajarkan kebiasaan puasa. Kita mendengar ada saum mutih, tidak memakan apa-apa yang memakai garam. Ada puasa pati geni, tidak makan yang dimasak oleh api. Ada yang melakukan juga puasa matang puluh, 40 hari 40 malam, tidak makan ikan ataupun tidak makan daging, dan macam-macam puasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saum dalam Islam hanya satu macam, yaitu berhenti dari makan dan minum, serta hal lain yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai waktu maghrib dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saum yang namanya saum sunat ataupun saum fardu, pelaksanaan saumnya adalah sama. Yang membedakannya adalah waktu dan kemudian niat ketika melaksanakan ibadah puasa. Dalam Islam diajarkan berbagai macam saum yang wajib. Ada saum Ramadan,
Dan yang kedua, saum Ramadan yang dilakukan pada bulan lain namanya saum qadha. Bagi mereka yang tidak puasa karena sakit atau dalam perjalanan jauh, ia tidak puasa tapi wajib qadha. Dan kemudian ada lagi puasa karena denda. Seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dikenakan saum kifarat 3 hari untuk mereka yang sumpah bohong atau sumpah palsu. Kepada mereka yang bernadar tapi tidak bisa melaksanakan nadarnya, dan kepada seorang suami yang melakukan ila, mengharamkan istri untuk digauli, mereka wajib saum 3 hari. Ada saum yang harus dilakukan selama 10 hari bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji. Mereka harus memotong seekor kambing, namanya al-hadyu, di tanah suci di musim haji. Kalau mereka tidak melakukan, maka mereka wajib saum denda, saum pengganti, yaitu 3 hari di tanah suci di musim haji dan 7 hari setelah pulang ke negerinya sendiri. Dan saum yang paling berat, saum wajib yang paling berat adalah saum kifarat 60 hari terus-terusan. Pertama, mereka yang membunuh manusia tidak sengaja, dan yang kedua, mereka yang melakukan hubungan badan, hubungan seks siang hari di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mereka yang melakukan zihar, yaitu mengharamkan istri disamakan dengan ibu kandung sendiri. Mereka mendapatkan denda yang disebut saum kifarat 60 hari terus-terusan. Dalam rangkaian ibadah haji ada macam-macam saum karena denda atau pelanggaran tertentu, jadi namanya dam. Dam itu bisa dilakukan dalam bentuk sedekah dan bisa dilakukan dalam bentuk saum. Tapi semua cara saum itu adalah sama. Sekali lagi, berhenti dari makan, minum, hubungan seks dan yang searti dengan itu dari mulai subuh sampai maghrib dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara saum tentu saja yang mesti kita lakukan tanpa pelanggaran, tanpa karena berjanji, tapi saum Ramadan wajib kepada umat Islam yang mulai akil balik, mulai dewasa, mulai balik, wajib melaksanakan ibadah saum. Kepada mereka yang tidak kuat diberikan dispensasi dengan membayar fidyah, kepada yang tidak bisa karena uzur atau perjalanan jauh diganti dengan saum qadha. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.